Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadus Sadia dari mahasiswa D3 dari Teknologi Informasi di Universitas Brawijaya. Nah, deng- dengan NIM 233140700111025 di kelas T4D. Nah, di dalam video ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Informasi Antrian Digital Berbasis Web di Kelurahan Oro-Oro Dowo sendiri. Nah, selanjutnya untuk bab 1 yaitu pendahuluan, di sini latar belakangnya yaitu masalah antrian manual, waktu tunggu lama, penumpukan warga. Nah, untuk latar belakang sendiri ini sudah terlihat ya. Di sini penelitian ini adalah masalah antrian manual di Kelurahan Oro-Oro seperti waktu tunggu lama dan penumpukan warga, dan itu sangat kurang efisiensi sekali untuk pelayanan di suatu kelurahan. Untuk berdasarkan penelitian Sudarsa tahun 2021. Nah, sistem manual menyebabkan ketidakefisienan. Untuk solusinya sendiri, kami mengusulkan sistem antrian digital berbasis web yang telah terbukti mengurangi waktu tunggu hingga 40%. Nah, itu menurut Prabowo dan Setiawan pada tahun 2023. Nah, untuk itu, maka di sini sudah terjawabkan untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu kita dapat membuat sistem antrian digital untuk kelurahan maupun untuk antrian-antrian di manapun itu yang berbasis layanan, yaitu dengan antrian digital. Nah, untuk rumusan masalah sendiri di sini ada dua, yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan di Kelurahan Oro-Oro Dowo. Dan yang kedua yaitu bagaimana mengimplementasi sistem antrian digital berbasis web. Nah, ini sangat kompleks ya menurut saya karena di sini untuk kelurahan di bagian kabupaten ataupun di desa itu di perangkat desa itu sendiri untuk meningkatkan pelayanan sendiri masih kurang karena untuk antriannya sendiri masih manual dan juga untuk pelayanan sendiri SDM-nya kurang. Karena itu kita dapat memberikan solusi yaitu antrian digital berbasis web. Yang pastinya SDM sendiri bisa belajar otodidak lah untuk menggunakan antrian digital berbasis web ini. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu meningkatkan efisiensi layanan. Dan yang kedua yaitu implementasi sistem antrian digital di bagian kelurahan ataupun di perangkat desa. Itu sangat amat bisa karena menurut saya untuk tahun ini di perangkat desa maupun di kelurahan itu untuk SDM-nya sendiri sudah mumpuni, sangat mumpuni. Tapi mungkin untuk peralatan layanannya mungkin sangat terbatas. Next. Nah, untuk bab 2-nya sendiri yaitu di sini ada kajian pustaka. Untuk kajian pustaka untuk kajian pustakanya sendiri di sini studi terkait
yaitu beberapa penelitian serupa sudah dilakukan. Misalnya di sini ada sistem Vivo di puskesmas, yaitu dengan metode Vivo ataupun waterfall, dia tuh mempercepat layanan tapi belum ada evaluasi digital. Nah, itu sangat perlu nggak sih untuk evaluasi digital sendiri? Karena meskipun kita sudah memiliki layanan yang bagus, tapi kalau kita tidak memiliki evaluasi digital di daerah itu sendiri, pastinya kurang. Dan untuk selanjutnya yaitu sistem berbasis waterfall di Puskesmas Sukabumi oleh di sini yaitu antarmuka ramah pengguna tapi kurang integrasi dengan sistem lain. Dari sini kan kita bisa melihat tuh, bisa memilih SDLC waterfall karena untuk alurnya sendiri tuh sangat terstruktur dan cocok untuk sistem pemerintah yang butuh dokumentasi yang jelas. Karena itu untuk metode waterfall mungkin menurut saya sangat amat bagus untuk layanan di kelurahan maupun di perangkat desa. Karena SDM-nya sendiri juga kurang, jadi menurut saya dapat menggunakan waterfall. Next. Untuk bab 3-nya sendiri, di sini kita memiliki metode penelitian. Untuk lokasi dan metodenya itu kita lebih mengacu di tempat kelurahan Oro-Oro Dawa sendiri. Nah, untuk itu sendiri kami penelitian dilakukan ini di Kelurahan Oro-Oro sendiri di Kota Malang dengan metode di sini kami memiliki metode yaitu kualitatif plus LDLC waterfall. Kenapa? Karena waterfall lebih terstruktur seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data sendiri, kami menggunakan observasi langsung. Di loket pelayanan kita bisa wawancara staf kelurahan itu sendiri. Nah ya, kita bisa wawancara dengan 5 pertanyaan kunci yang misalnya apa kendala sistem manualnya, terus fitur apa yang dibutuhkan di sistem digital sendiri. Mungkin di situ kita dapat membantu dengan cara memberi evaluasi kalau memang sudah ada antrian digital, kalau sudah ada mungkin kita bisa memodifikasi dengan memberikan beberapa fitur mungkin dengan menampilkan lebih jelas ataupun fitur-fiturnya lebih kita persingkat supaya lebih efisiensi untuk pelayanan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini untuk jadwal penelitian kami mengusahakan yaitu 6 bulan. Yaitu penelitian berlangsung 6 bulan. Bulan 1 sampai 2 itu kami melakukan observasi dan identifikasi kebutuhan di Kelurahan Oro-Oro Dawa sendiri. Nah, untuk bulan ketiga sampai keempat, kita itu melakukan perancangan UI UX dan database di sana. Dan untuk bulan kelima dan bulan keenam, kami itu mencoba uji coba dan evaluasi sistem di Kelurahan Oro-Oro Dawa sendiri. Nah,
karena itu kami membutuhkan metode kualitatif supaya bisa wawancara, bisa mendapatkan dokumentasi dari Kelurahan Ororodo sendiri. Dan di sini kami untuk jurnalnya sendiri kami mendapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa ataupun masyarakat yang pernah meneliti di Kelurahan Ororodowo sendiri. Oke, next. Di sini harapan saya sendiri dengan sistem ini kami harap pelayanan di Ororodowo sendiri menjadi lebih cepat, transparan, dan nyaman. Kenapa? Karena di kelurahan sendiri dan perangkat desa untuk tahun ini menurut saya itu sudah sudah harus memiliki layanan setidaknya untuk antriannya sendiri sudah dilakukan dengan cara digital. Kenapa? Karena menurut saya untuk di tahun ini sendiri teknologi sudah sangat maju dan perangkat desa maupun kelurahan itu mereka menurut saya di kelurahan sendiri dan perangkat desa itu sudah bisa lah untuk dapat sistem antrian digital maupun layanan yang cepat seperti di kota-kota. Dan karena itu kita dapat meningkatkan efisiensi layanan dengan cara setidaknya dengan cara antriannya kita buat dengan digital supaya masyarakat di perangkat desa maupun di kelurahan itu mereka tidak menunggu sampai lama sekali karena saya tahu sendiri kalau masyarakat itu tidak suka menunggu lama-lama. Nah, cukup. Terima kasih banyak. Mungkin menurut saya cukup. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu masyarakat di kota maupun di desa supaya layanannya lebih cepat dan efisiensi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jikalau kata-kata saya banyak yang salah maupun ucapan saya sangat bertele-tele. Cukup. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.